Antartika, benua terdingin, tersepi, dan yang pastinya terekstrim. Suhu di sini bisa sampai minus 30 derajat Celcius. Kalau di daerah pegunungannya bisa sampai minus 60 derajat Celcius. Bahkan kulkas lu nggak sedingin ini. Pokoknya nggak ramah lah bagi manusia, bintang 1. Antartika duduk di belahan selatan bumi. Kalau di globe, dia ada di bawah tempatnya. Antartika ini lebih gede dari seluruh benua Eropa, tapi nggak ada orang yang tinggal di sini secara permanen. Hanya ada saintis yang secara bergantian tinggal di sana. Tapi cerita kali ini bukan tentang mereka. Di titik waktu ini manusia udah pernah nginjakin kaki di seluruh daratan yang ada di bumi ini. Kecuali satu, Antartika. Dan para explorer atau para penjelajah, khususnya orang-orang Eropa ya, mereka udah mulai kehabisan tempat untuk dijelajah atau sekedar jadi orang pertama yang pernah kesini. Tempat baru yang bisa dieksplor pilihannya tipis. Dan karena Antartika belum benar-benar terjamah ya, ada beberapa grup dari beberapa negara yang sangat berambisi untuk bisa menjelajah wilayah Antartika. Itu periodenya dikenal dengan Heroic Age of Antarctic Explorers. Tapi bukan buat sekedar nginjakin kaki aja ya, karena itu udah dilakuin sama orang Amerika yang bernama John Davis di tahun 1821. Tapi kali ini misi mereka spesifik, yaitu ke titik paling selatan bumi ini, Kutub Selatan, yang ada di Antartika. Ada satu grup dari Inggris yang berambisi untuk menjadi orang pertama yang mencapai Kutub Selatan. Dan grup ini dipimpin sama orang yang bernama Robert Falcon Scott. Dia berasal dari Inggris, perwira Angkatan Laut Royal Navy. Scott dia udah pernah ke Antartika sebelumnya. Di ekspedisi pertamanya ke Antartika di tahun 1901 sampai 1904. Ekspedisi pertamanya ini simpelnya dia riset untuk gimana berlayar di lautan es. Dan dia ngedata temperatur di Antartika selama 3 tahun dia di sana. Dan dia juga mencoba buat ke kutub di tahun 1902 sebenarnya. Karena persiapan mereka yang minim dan kesehatan mereka pada menurun karena temperatur yang sangat ekstrim, mereka terpaksa untuk mundur. Dan di tahun 1910 Scott balik lagi dengan ambisi terbesarnya itu, menjadi orang pertama yang mencapai Kutub Selatan. Robert Falcon Scott mulai perjalanannya ke Antartika di tahun 1910 dari Wales, Inggris, dengan kapal Terra Nova bersama 65 kru. Scott dan krunya mereka sampai ke Antartika di bagian Laut Ross. Selain bertujuan ke Kutub Selatan, misi mereka yang lain adalah mempelajari geografi wilayah Laut Ross. Dan base camp mereka ada di sini, di Cape Evans, di tepi barat wilayah Ross. Karena di sini banyak hal yang bisa diteliti, dan juga karena ekspedisi sebelumnya mulai dari sini, maka dari itu juga Scott banyak membawa equipment untuk mempelajari sains di sini. Tim Scott bawa kuda poni dan juga beberapa anjing dan juga kereta es untuk bantu transportasi mereka ke Kutub Selatan. Tapi tim Scott nggak sendirian, gak jauh dari mereka ada tim lain yang punya ambisi yang sama. Dan mari gue kenalkan ke tim kedua yang dipimpin oleh Roald Amundsen yang berasal dari Norwegia. Roald Amundsen dia tahu ada Scott dan timnya di Antartika juga yang punya ambisi yang sama, pengen ke Kutub Selatan juga. Tapi Roald Amundsen kekeh dia mau jadi yang pertama sampai ke Kutub Selatan. Sebelumnya Amundsen itu berambisi ke Kutub Utara sebenarnya. Cuma dia udah keduluan sama orang Amerika di tahun 1909. Jadi dia putar haluan ke tujuan yang jauh lebih sulit, yaitu ke Kutub Selatan. Tim Amundsen sampai di Antartika, mereka milih tempat landing di Teluk Wales. Karena di sini titik paling selatan kapal bisa masuk gitu. Dan base camp mereka ada di sini. Kalau dilihat lagi dari posisi kedua base camp mereka nih ya, base camp tim Amundsen 96 km lebih dekat ke kutub daripada tim Scott. Yang bikin mereka lebih unggul secara jarak dari awal. Yang bikin tim Scott tambah tertinggal lagi, tim Amundsen adalah para peski yang jago, yang udah sangat berpengalaman di tempat salju dan dingin kayak di Antartika ini. Dan ditambah lagi, tim Amundsen bawa anjing yang lebih banyak dan dia tahu cara manfaatinnya di kondisi ini. Let's begin the journey. Setelah winter atau musim dingin di Antartika berakhir, 18 Oktober 1911, tim Amundsen mulai perjalanan mereka ke Kutub Selatan. Dan tim Scott menyusul 3 minggu kemudian, di 1 November. Tim Scott memilih rute yang udah pernah dilalui oleh tim penjelajah sebelumnya, yang mencapai Polar Plateau, di ekspedisi tahun 1907 sampai 1909, yang mencoba ke Kutub Selatan juga. Mereka bawa kuda poni, kereta es, dan juga anjing mereka sebagai alat transportasi di 680 km pertama perjalanan, sampai di titik ini, di Beardmore Glacier. Setelah banyak seri kegagalan dari kereta es mereka yang nggak kepake, kuda poni mereka yang banyak yang mati, dan nggak ada orang yang cukup expert gunain anjing untuk bantu transportasi mereka. Di sini Scott milih 4 orang untuk lanjut perjalanan ke Kutub Selatan, yaitu Edgar Evans, Lauren Oates, Edward Wilson, and Henry Bowers. Di sini Scott mutusin untuk melanjutin perjalanan pakai kaki dan mengangkut atau menarik barang bawaan mereka yang mereka sebut manhauling. Dan ini dianggap jadi metode yang lebih terhormat. Mereka melanjutkan perjalanan sejauh 760 km.
Dari turun naik bukit, berjalan sembari mengangkut banyak barang bawaan, sebuah perjalanan yang sangat panjang, lelah, dan sangat sulit dibayangkan. Dengan banyaknya seri masalah, kegagalan, dan rintangan pun mereka tetap melanjutkan perjalanan, membawa sebuah mimpi di genggaman tangan. Setelah 77 hari perjalanan, tim Scott akhirnya sampai ke titik Kutub Selatan. Saat mereka sampai di sana, pemandangan yang mereka lihat bukan sebuah kemenangan. Saat tim Scott sampai di Kutub Selatan, udah ada tenda yang di atasnya ada bendera Norwegia menunggu mereka. Kecewa karena gagal menjadi orang pertama yang mencapai Kutub Selatan, Scott dan timnya mencoba tabah menghadapi kenyataan ini. Tapi nggak ada yang bisa mereka lakuin selain menerima kenyataan kalau mereka sudah keduluan oleh tim Amundsen. Tim Amundsen sampai ke Kutub Selatan 5 minggu lebih dulu daripada tim Scott. Mereka sampai di tanggal 14 Desember 1911, dibandingin sama tim Scott yang sampai ke Kutub Selatan di tanggal 17 Januari 1912. Tim Amundsen milih rute yang belum pernah dilalui sebelumnya, bahkan belum terbukti bisa dilalui. Tapi dengan skill para timnya dan mereka bisa memanfaatkan anjing-anjing mereka secara maksimal, itu bikin tim Amundsen sampai lebih dulu ke Kutub Selatan dan mengklaim titelnya menjadi orang pertama atau tim pertama yang mencapai Kutub Selatan. Dan kita kembali ke tim Scott. Setelah menerima kenyataan itu, tim Scott harus kembali menghadapi 800 miles atau 1287 km perjalanan kembali ke base camp awal mereka, hanya menggunakan kaki by the way. Mereka punya waktu 3 bulan sebelum suhu di Antartika turun drastis ke suhu yang mematikan. Setelah banyaknya masalah yang mereka hadapi di perjalanan awal, tapi disinilah masalah yang paling besar yang akan mereka hadapi sebenarnya. Dengan kondisi yang mulai menurun dari diet yang rendah nutrisi dan juga moral yang rendah, tim Scott mulai perjalanan kembali dengan menggunakan rute yang sama. Di tengah perjalanan, dikarenakan lelah dan kelaparan, salah satu tim mereka, Edgar Evans, tumbang di sini di 17 Februari. Keempat sisanya melanjutkan perjalanan. Di titik ini mereka sebenarnya masih dalam schedule, tapi karena temperatur yang menurun drastis bikin mereka kesusahan buat narik bawaan mereka di es. Dan salah satu orang dari tim mereka, Lawrence Oates, yang mulai terkena frostbite di tangan dan kakinya yang melambatin progres tim mereka dan peluang mereka untuk hidup tentunya. Di 16 Maret, Lawrence Oates dengan kondisi yang hampir nggak bisa berjalan, dia keluar dari tenda agar nggak memperlambat perjalanan timnya lebih jauh lagi. Dengan kata-kata terakhir, "I'm just going outside and maybe some time," dan mengorbankan dirinya di badai salju. 26 Maret itu adalah tanggal terakhir yang tertulis di diary-nya Scott, yang dimana dia menulis, "We shall stick it to the end, but we are getting weaker, of course, and the end cannot be far." Ketiga sisanya termasuk Scott, mereka berakhir di sini. Hanya 18 km sebelum depot yang berisi makanan dan supply, yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. 8 bulan setelahnya, tim pencari menemukan jenazah dari Edward Wilson, Henry Bowers, dan Robert F. Scott di dalam tenda terselimuti oleh salju, serta dengan jurnal dan fotografi yang juga mereka temukan. Mereka semua dikuburkan di sana di sebuah benua yang mengakhiri hidup mereka. Dan itulah akhir perjalanan dari Robert Falcon Scott dan timnya di Antartika. Meskipun hidup mereka berakhir di sana, tapi seenggaknya mimpi mereka tetap terwujudkan untuk mencapai Kutub Selatan. So that's it. Kalau lo mau koreksi atau nambah info yang ada di video ini, feel free untuk komen di bawah. Thank you for watching and see ya.